YouTube ya apa? Ayo. Halo. Halo, kembali lagi bersama saya Matt Legend. Di sini saya akan mengobrol-ngobrol tipis-tipis soal ya bahas karya-karya teman-teman saya ini. Anjing. Ya openingnya biasa-biasa saja tanpa Aku sih juga. Iya Pak, aku Pak. Sih, kon Pak. sabu. Yo, mong. Seto. Oke, teman-teman. Malam ini saya kedatangan tamu. Ya, teman saya yang anjing akan akan berbicara soal ya seni lah. Silakan diperkenalkan, Mas. Perkenalan. Ah, Ya, nama saya sih Nubi, panggil aja Nubi. ah, Nah, itu nama panggung sih. ah. Terus nama aslinya? Nama aslinya sih kepanjangannya dari Nubi itu, Nur Kolbi sebenarnya. Kolbi Nur Kolbi. Kolbi. Tapi nama panggungnya sih Nubi. Ah. Singkat aja Nubi. Lebih enak aja sih. Dengan Mas sana. Dengan saya sendiri. Saya itu Wan. Bahasa Indonesianya satu. Terus nama lengkapnya? Itu rahasia. Oke, siap. Rahasia, oke, siap. Rahasia. Nanti aja. Oke. Selesai. Kapan Pak selesainya, Pak? Sekarang dah. Ya mungkin nggak ada selesainya. Kapan-kapan. Oke, siap. Di sini saya mau nanya kepada Mas Nubi ya. Gimana sih tanggapannya seni di Lamongan ini? Tanggapan seni. Untuk kalau saat ini sih paham-paham sendiri lah, lagi lockdown kan. Habis ada inilah si COVID-19 nih. Kalau untuk sebelumnya sih dibilang ada kemajuan sih di daerah Lamongan sendiri. Banyak anak-anak, bukan anak, dibilang anak baru bisa, anak-anak lama bisa. Banyak kan pada anak-anak ini pada balik, pada mudik. Jadi di pandemi ini sih ada sisi positifnya sih sebenarnya. Ada negatifnya nggak? Negatifnya banyak. Anjay. Pemasukan ya? Pemasukan yang tipis nih. Miris. Ya, Miris nggak? miris. Sakit nggak? Sakit sih. Anjay, mabar. Lebih sakit ditinggalin dia sih. Lebih sakit mana? Ya siapa? Ya siapa anjing? Dasar anjing. Lancuk. Sakitnya mana? Sakit di kantong. Kantong. Sakit gigi nggak? Ya kemarin sempat sakit gigi sih. Terus positifnya. Maksudnya sih kan kemarin yang hobinya sama, sama yang suka gambar kayak mural, ada graffiti, itu ada pulang balik kampung. Jadi nanti bisa nongkrong sih, sharing pengalaman mereka, itu serunya di sini sih. Oh iya, saya boleh tanya nggak ini? Tanya apa Pak? Siap. Mas Nubi ini sebenarnya siapa sih? Di area sini, anak kampung sini yang menguasai daerah sini atau gimana?
Gangster ya, kayak gangster anjay. Atau di ranah kesenian lah. Preman Enggak seni. sih, enggak, bukan siapa-siapa sih sebenarnya sih aku sih. Terus siapa, Mas? Terus siapa? Karena mama papa. Mama papa padahal mae pae kan. Iya. Bukan siapa sih sebenarnya sih aku sih. Ya cuman suka aja sama kesenian, apalagi di bidang lukis, menggambar. Soalnya dengar-dengar sih Mas Nubi ini sangat sangat menginspirasi anak-anak muda di kampung sini gitu loh. Kawasan Lamongan Pantura ya, Pak ya? Iya. Kalau itu sih Sampean seorang aktivis atau nggak tahu juga sih sebenarnya kan. Heeh. Aku cuman pengen ngelakuin apa yang aku suka sih sebenarnya kan. Nggak pengen ini itulah aku harus gini harus gitu, enggak juga sih. Aku bikin kayak ngikut sendiri, memang aku suka di situ, suka gambar kan. Lebih tepatnya sih gambar ini lebih ke meditasi. Buat aku sih meditasi. Kalau untuk kayak banyak yang terpengaruh sih, menurut sih bagus juga sih sebenarnya kan. Jadi untuk kedepannya kan bisa lah sharing bersama kayak gitu. Terus saya mau nanya, Mas, kepada Mas Nubi. Kapan mulai Mas Nubi berkarya? Berkarya atau kalau berkarya sih dari kecil ya? Dari kecil ya? Mulai aktif dalam hal menggambar lah. kalau untuk pas saat ngembanginnya sih SMP. Itu SMP mulainya kelas 2 atau kelas 3 kalau nggak salah. Itu mulainya gambar apa, Mas? Ini sih ada ketertarikan dalam ini sih apa? Kaos yang bergambar. Kaos yang bergambar. Contohnya? Nah, Contohnya seperti apa? Kayak kalau sekarang sih udah tahu namanya kayak merchant, kayak kaos-kaos band itu gambarnya kan keren-keren. Itu dulu tuh sempat berpikir kan, ini gimana bikin gambar di kaos ini kayak gimana caranya kan, kayak gitu. Dan saat itu sih belum ada laptop, belum ada komputer, masih zamannya warnet. Tahun 2000 berapa itu, Mas? Berapa tuh nggak tahu, lupa ya. 2011 2011 10 Nggak tahu aku, Kan pokoknya kita aku beda-beda. Oh iya, aku SMP. Aku SMP 2009. lulus ya, Hmm. lulus 2009. Nah, SMP 2009. kalau aku mulai 2008 berarti ya. Pokoknya awal Facebook booming lah. Oh iya. Itu kan 2008, 9 warnet di sini kan ini sudah banyak rental warnet itu Oh. banyak kan. Nah, itu jadi tiap pulang sekolah itu ini ke warnet, nonton YouTube, terus dari Facebook. Awalnya itu tahu dari Facebook, komunitas Facebook sih, ada salah satu komunitas Facebook yang bidangnya enggak ya menggambar. Apa ya namanya? Lupa. Nah, di situ tanya sih, gimana sih Bang, kayak bikin gambar nih bisa di kaos nih gimana, kayak gitu. Dulunya cuma tahu itu ya, kalau Sapro sih tahu sih, cuman kok gambar manual bisa dicetak di kaos nih kayak gimana caranya, bikin proses awalnya itu. Nah, tanya-tanya itu ini searching di YouTube. YouTube ya? Seingatku sering di YouTube tuh belajar digital, memindahkan file manual ke digital. Oh iya. Belajar itu lihat YouTube. Berarti belajarnya dari YouTube. Berarti Anda tuh lumayan gaul ya. Waktu SMP udah Iya loh, Pak. udah belajar menggambar, udah memikirkan bagaimana caranya
memindah gambar ke kaos gitu. Saya dulu tuh karena HP nggak punya. Sama mas, sama sih. Kalau untuk masalah HP sih malah belum pegang. Aku pegang HP tuh setahunnya SMP kelas 3. Setahunnya ya. Setelah kelas 2 itu kan setahunnya nabung beli HP apa yang tular itu. Pakai infrared. Ya masih ada Waktu itu kan. Itu baru pegang HP pertama kali itu kan. Minta tambahan orang tua buat beli kan. Orang tua mampu nggak? Mampu nggak? Alhamdulillah pas. Oh kirain orang tua Iya, orang tua yang bisa diminum itu anjing. Dulu itu belum kenal itu. Belum kenal. Nah, belum masa-masa belum kenal, masih cupu. polos-polos. Wajahnya cupu kayak gini ya. Anjay. Dibilang cupu. Emang dulu cupu sih. Alhamdulillah. Sekarang masih cupu. Masih. Jomblo nggak? Sekarang nggak jomblo sih. Sendiri sih. Fokus. Malas sih. Ya. Lagi fokus. Fokus. Iya. Nyari dulu. Langsung aja ntar. Lalu dulu itu tokoh karakter apa ya, gambar apa yang paling menginspirasi untuk sebagai trigger atau pemantik untuk apa ya, bisa menyukai menggambar gitu. Kalau untuk awal suka gambar sih, kalau awalnya sih pas MISD itu tertarik dengan kan nengok zaman segitu kan nengok gambar di HP yang gambar foto-foto street art, graffiti ya itu keren juga. Dulu itu bikin kayak graffiti gitu, gambar graffiti awal-awalnya. Terus pas masuk SMP itu kelas 1 nggak terlalu tertarik lah ya, masih suka gambar cuma nggak terlalu tertarik. Udah masuk fase kenakalan kan ya. Terus apa keuntungannya ketika udah memilih di jalan Mas Nubi ini sekarang ini? Ya berkarya lah Pak untungnya. Kalau keuntungan sih aku ya balik lagi kayak tadi, aku berkarya ini ya sebagai meditasi sih, kayak meditasi sebagai teman, lebih ke teman curhat, menemankan curhat kayak gitu sih sebenarnya. Jadi ya beberapa sih karya-karyaku sih lebih, kalau untuk yang nggak commission itu lebih ke menuangkan isi hati ya, isi hati lah, keresahan yang terpikan gitu. Rasa mangkel. Ya mangkel ya ada, jancuk ada, putus ada. Pertama kali sama siapa? Aduh, lupa Pak. Pertanyaannya menjengkelkan anjing. Ya kayak mana ya, banyak sih. Banyak. Masa-masa SMP SMA itu hebat sampai 20-an. Perfect bro. jujur, tapi sekarang nggak tahu nih, nggak ada yang mau. Kenapa Pak kata yang mau? Nggak tahu nih, bokek kayak kantong kering ini. Padahal karyanya Mas Nubi ini unik loh, lucu. Kalau saya lihat sih di Instagramnya Mas Nubi ini keren sih. Kalau itu sih soal karya ini sih udah beda jauh dari sebelumnya sih. Berarti ini baru-baru ini ya? Kalau ini dibilang baru sih nggak juga, soalnya udah beberapa tahun ke belakang ini. Udah SMA atau lulus SMA ya, aku udah pakai karakter lowbrow, pop surrealis kayak gitu sih. Awalnya sih pas nengok sih, sebenarnya dulu belum tahu siapa itu artisnya. Aku suka bikin gambar yang matanya besar, karakter itu matanya dibikin besar, big eye. Nanti kalau dibilang dajjal gimana? Penyembah dajjal gimana? Kalau dajjal kan satu. Oh iya satu. Tapi kan kayak apa sih? Kalau kayak boneka.
kayak kartun Dora. Ya lebih kayak gitulah. Kayak mata-mata besar. Nah, tahu awal itu pas tahun berapa ya? Ada kawan ngasih tahu. Kemudian itu kayak si Maghedon. Nah, awal tuh nggak tahu Maghedon siapa kan. Nah, pas aku searching di Google Maghedon, oh karya ini, oh ternyata karya yang saya buatin memang milik dia. Gitu kayak si Maghedon. Untuk selanjutnya sih aku nyari searching untuk yang lokal ini siapa kayak gitu kan. Nah, jumpalah ini Mas Dwianto Robi. Oh, Dwianto Robi ya. Itu bukan stylenya yang lobro yang lucu kayak tapi agak-agak gimana ya, sendu lah. Kayak aku ngatain apa nyebutnya ini sendu, kok asik kayak gitu. Di balik kelucuan itu ada karakter, sebenarnya bukan di balik kelucuan sih, di balik keresahan. keresahan. Di balik kayak kegelisahan, kayak kesenduan itu sedih-sedih kayak gitu. Wah, cuman bentar, Mas. di Kesenduan apa Mas? Kesenduan apa Mas? Kesenduan apa Mas? kesenduan. Kesenduan. Tapi biasanya yang paling menyentuh atau yang paling bikin gelisah itu tentang persoalan apa? Sosial, budaya, atau lingkungan? Sebenarnya lingkungan sih. Lingkungan. Lebih tepatnya ke lingkungan. Contohnya seperti apa Mas lingkungan? Aku nggak mau jauh-jauh ngomong lingkungannya ini, nggak maksudnya ada lingkungan di rumah lah gitu, kayak di rumah gitu. Di rumah kan nggak ada yang Nemenin. darah seniman lah, maksudnya keturunan seniman tuh nggak ada teman. Jadi kayak aneh gitu kalau di rumah awal-awalnya bikin gambar tuh dibilang apain sih kayak gini kayak gitu. Agak logis gitu ya. Kok nggak kayak orang-orang biasa. Kalau maklum lah di sini kan desa kan, kalau habis lulus sekolah itu pasti kerja langsung, entah itu nelayan, entah itu di pabrik atau apa kan. Nggak jadi pemabuk kan? Mabuk enggak Pak? Pernah tapi? Pernah. Oke, siap. Masalah kayak gitu sih pernah semua Pak. Oh, saya nggak pernah kok. Kebetulan saya nggak pernah. Oke, siap. Terus generasi di Pantura ini menurut Mas Nubi gimana? Generasi. Kan Mas Nubi kan udah lama nih berkarya di kawasan sini. Kalau untuk generasi aku sih kurang tahu sih sekarang untuk saat ini, kurang tahu kan. Kalau di daerah sekitar sih kurang tahu. Kan banyak yang main TikTok, joget-joget sendiri. ya gitulah. Yang bikin males tuh kayak gitu kan. Bukannya aku nggak suka sih, kayak gitu bukan nggak suka, cuman ya gimana mau geli sih kayak gitu. Cuman ya kadang sukanya kalau lihat di gemes kayak gitu kan. Jadi gemes. Oke, kalau main TikTok kan. Nah, untuk karya ini media boleh minum nggak? Oh boleh. Boleh. Oh ini ngopi dulu ya. Monggo. Langsung semuanya nggak apa-apa. Kalau satu gelas juga nggak apa-apa Mas. Habisin juga nggak apa-apa. Masih banyak kok. Barangkali Mas Wan, gimana pendapat Mas Wan tentang seni di kawasan Lamongan ini? Apa ya? Saya bukan seniman ya Mas. Terus apa Mas kalau bukan seniman Mas? Saya itu cuma pemeran figuran. Pemeran figuran. Yang selalu berada di balik layar gitu loh. Tapi bullshit menaungi ya Mas? Enggak. Anjay. Rasanya sih bukan itu Mas. Iya. Kayak gua nih sebenarnya ini jalan bagi para yang suka seni sih. Itu pengalamannya Mas Wan nih. Mas Wan. Gini, kok aku ini udahlah. Banyak teman-teman yang bilang kayak gitu juga. Memang si Wan ini jarang maksudnya jarang bikin karya. Tapi sekali bikin karya itu aduh Ngeri ya. Saya nggak bisa gambar. Terus bisanya apa Mas? Nggak harus bergambar. Bentar, bisanya apa Mas? Bisanya Menanam. Nanam apa Mas? Ganja.
Anjay. Terus Mas Wan ini katanya sekolah di UNESA Surabaya dan dapat gelar seniman ya. Itu apakah benar? Jawa Timur ya? Iya. SPD. Iya. Apa itu Pak? Kepanjangan SPD Pak? Jadi ceritanya ya serius. Serius. Kita mau serius guys. Serius. Jadi saya itu dulu kuliah. Nah, saya kira itu jurusan seniman gitu loh. Ternyata jadi guru. Guru apa Pak? Guru apa? Mau tanya nih. Guru apa? Tetap aja guru seni. Guru seni. Jadi pendidikan. Sebenarnya gitu. Ya mau nggak mau udah terlanjur basah. Terlanjur. Udah. Masa Cuma apa? Terobos aja. Emang awalnya mau masalah sebelum terlanjur di situ lah pengennya itu kuliah di jurusan apa lah. Dulu itu kuliah cuma cari yang nggak ada matematikanya. Sama tuh. Cuman aku nggak sampai kuliah sih. Cuman males kan. Iya, malas aja hitung-hitungan. Nah, gitu. hitung-hitungan. Padahal hidup itu berawal dari hitung-hitungan loh Pak. Enggak juga. Terus apa Pak? Ya dari ayah ibu kita Yang sperma yang Dan- mau berusaha dan melindungi di gitu. atas. Oh di atas. Oke siap. Terus Mas Wan ini Ya, balik lagi yang tadi pertanyaan tadi yang pernah dapat gelar ya? oh ya dapat gelar. Yang seniman Jatim tuh? Enggak, itu Allah biasa. Enggak, kita kan mau pengen tahu Pengen kayak tahu. gitu kan. Kan kita Kok kepo. bisa sampai bisa dapat gitu. Enggak, jadi Kan Iya. keren. saya tuh lebih keseringan tinggal di Surabaya. Ah, Jadi mungkin skena saya ya di sana itu jarang membuat kegiatan atau berkesenian di rumah, lebih seringnya berkesenian di Surabaya. Kalau di Surabaya itu tergabung di komunitas Serbu Kayu. Serbuk kayu. Ada IG-nya nggak Mas? Ada. Nanti teman-teman cek apa namanya serbuk kayu ya. Bukan ini loh, bukan seni-senian yang berbasis kayu-kayuan, tapi Oh. yang Namanya aja yang Serbu Kayu. cuma namanya. Jadi namanya itu kenapa kok Serbu Kayu? Kalau serbu kan banyak. Kalau kayunya? Jadi serbu itu kalau dijadiin satu bakal jadi kuat. Oh gitu. Dan Filosofinya kalau ya Pak. Ya? filosofinya gitu. Dan kalau serbu itu berjalan sendiri-sendiri bakal bikin kelilipan mata, Sakit dong Pak. bikin sakit gitu, mengganggu banget. Merem dong. Oke, siap. Yang penting jangan mermelek. Kayak ngapain tuh, Pak? Ya kayak pas kita keramas sampoan gitu, Meremulai. mermelek. Peri kena sampo ya. Kena hujatan tetangga juga. Pernah? Gak benci pikiran kan? Gak. Enggak. Mau tanya sih sebenarnya. Terus kan udah sering di Surabaya. Terus sekarang kan lagi di rumah kan, balik kampung. Tujuannya apa sih kok balik? Padahal udah Surabaya udah enak lah sebenarnya. Udah, Gede ya? maksudnya bukan bilang gede gimana, Pak? Kayaknya. Bilang gede enggak? Maksudnya udah enak lah di sana. Udah ada jalan buat di bidangnya. Kenapa kok mesti balik di sini? Mau bikin apakah atau apakah? Ini lagi lockdown. Mau lagi lockdown. Berarti Lagi banyak virus mengincar. berarti rencana mau balik lagi ntar? Mau Belum menetap tahu. di sana? Jadi sebenarnya kalau di rumah itu pengen ngumpulin teman-teman sih. Tujuannya. Dari dulu itu 2018 awal tahun itu
saya bikin acara gambar-gambar gitu, gambar-gambar jaket Oh, di apa? kafe. Kafe. Apa? Vienna ya, Pak? Oh ya itu pas aku lagi di Tanah Rantau sih ya. Oh. Yoi. Nah itu tujuannya buat cari temen. Hmm. Soalnya temenku sendiri kalau di rumah kan ya ada yang berprofesi jadi nelayan, jadi apa ya, karena Ada di mobil pesisir. lewat ini soalnya outdoor. Soalnya di depan teras, depan rumah. Jadi di sini kan pesisir, di rumahku kan pesisir. Jadi kebanyakan pekerjaan teman-temanku itu di lautan, terus berkecimpung di ikan-ikan, bergaul dengan ikan. Nggak sampai menikah kan, Pak? Nggak sampai menikahi kan? Enggak. Jadinya kayak gimana tuh? Iya. Oke, Kadang ada yang ngomong sama ikan, nggak cuma bercanda sih. beneran juga nggak apa-apa. Ya, terus lanjutnya gimana? Jadi habis itu ya udah, aku cari teman-teman di sini yang Sejalan. sejalan, Oh. terus pengen belajar seni-senian juga gitu, membangun kesenian pengennya. Tapi Cuma ternyata susah banget gitu loh. susahnya, Pak? Susahnya itu kalau di sini itu sebenarnya banyak yang berkecimpung di dunia seni itu. Cuma mereka berjalan sendiri-sendiri. Individual, Pak ya? Nggak ada yang Kolaborasi. ada sih komunitas-komunitas, tapi ya mereka ya namanya komunitas ya di daerah kan otomatis gimana ya, aku jelasinnya kurang update gitu loh. Oh, Jadi kayak ada event-event yang gede-gede gitu jarang ada yang ikut. Makanya kok skena kesenian di Lamongan itu kurang terbaca, kayak event Binal Jatim. Kayak gitu kan Lamongan jarang ikut orang-orang. Iya sih sebenarnya. Padahal itu udah terkenal di mana-mana ya, Pak. Binal Jatim ya. Bahkan ya banyak juga seniman-seniman yang nggak tahu event-event yang gede gitu. Oh ya, Mas Nubi ya. Saya mau tanya ya. Selama pandemi ini kegiatan Mas Nubi itu ngapain? Kan perjalanannya kan lama nih. Jadi pemasukan juga kan jarang kan? Bahkan nggak ada. Ya, Terus gimana apa itu kegiatannya sehari-hari itu apa, ngapain? Kemarin sih sempat berhenti juga sih untuk berkarya sih pas masa-masa lockdown, lagi nggak mood untuk berkarya. Aku malah lebih moodnya sih nonton anime kayak Boruto, Naruto, One Piece, nonton gitu sih. Jadi seorang wibu. Saking gabutnya ya, Mas ya. Iya, mau berkarya ini udah males lah, kayak rehat dulu lah. Tapi pas baru-baru ini sih baru mau mulai udah mulai lagi sih berkarya. Karena udah new normal. Dibilang new normal ya, energi baru sih, lebih ke energi baru. Energi baru ya. Nah, dari kemarin kan lagi dibilang meditasi juga sih. Sekarang lagi ada energi baru untuk berkarya lagi. Oke. Kalau Mas Wan selama pandemi ini, Selama masa konspirasi itu, konspirasi bro, konspirasi. Aspirasi yang bagaimana? enggak kan banyak sih yang Iya, mengatakan ini konspirasi. enggak real. Kegiatannya ngapain aja, Mas? Apa ya?
Ya mungkin memperbarui tampilan Instagram. Terus oh ya, apa namanya, nama Instagramnya apa Mas? Owanisme. @owanisme. Jangan lupa ketik @owanisme. One ya. OW. Owanisme. Jadi ya sama juga sih kayak Mas Nobi Nonton anime. ini. Dari episode pertama One Piece One Piece episode pertama sampai sekarang berapa itu? tanpa skip loh. Episode berapa itu, Pak? Kalau Sekarang sekarang nih udah 900 berapa ya? hampir 1000 ya. Hampir 1000. Macam mabar orang bro. Coba aja kalian kayak gitu. Sehari mungkin Suram masa depan. saking bingung kan mau ngapain, mau nyari orderan pun sepi juga kan. Masa itu kan sepi kan, orderan kan ya sepi semua sih kayaknya. terus apa katanya Mas Wan ini buka warkop ya? Lah, rame nggak Mas warkopnya Mas? Sebenarnya gimana ya? Kan lagi masa-masa Apa? tapi saya itu nekat. Melawan arus ya Mas ya? Ibarat Tapi masih ini kan, masih apa, mengikuti protokolnya ini si Ya, COVID-nya. kita kan udah steril, udah sering bertemu, jadi yakin aja gitu. yakin pada yang kuasa ya. Yakin sama Ya. teman. Oke siap. Kalau nggak kenal gitu, ya jaga jarak aja. Jaga jarak. Kayak tulisan di truk gitu ya Mas. Awas jaga jarak anjay. Terus, Nama warkopnya apa Mas? oh iya, nama warkopnya itu Area 51. Warkop Area 51 bro. Lokasinya Mas? Lokasinya di Semarang, Dusun Simanraya, Kelurahan Tatapan, Kecamatan Solokuro, Lamongan bro. Teman-teman, ntar ada sponsor. Teman-teman jangan lupa kalau mau ke Pantura mampir ke warkopnya Mas Wan. Namanya Warkop Area 51. Kenapa Area 51? Kenapa Mas? Filosofinya Mas? Jadi di sini itu sepi, daerah sepi. Kalau maghrib itu sudah pada tutup. Udah pada Kalau tutup. jadinya kayak apa ya? Nah dulu itu ceritanya, aku tuh pernah lihat kayak cahaya gitu, yang menyembang di ataupun di atas rumah, Di atas rumah. Kayak di apa? atas rumah tetangga. Gak tahu itu santet atau Oh ya, atau benar bro, ada sponsor bro. Maklum bro, outdoor bro tempatnya. tapi dulu aku kebetulan positif banget. Ya di pikiranku itu alah mungkin pesawat luar angkasa gitu atau alien. UFO. Kalau sekarang nyebutnya UFO ya. Pikiranku logis banget itu. Padahal sebenarnya nggak logis banget sih. Ya udah akhirnya ya dari situ, kalau daerahnya sepi terus tinggi juga kan. Di sini dingin banget kalau malam, meskipun nggak sedingin mati-matian. Oh Tuhan. Dinginnya kayak apa Mas? Mantap. Anjay. Jadi area 51 ini diambil dari apa? Kayak di daerah itu loh, Nevada, Amerika. Oke siap. Yang Nevada bro. Anjing. jadi di sana itu konon katanya tempat turunnya para alien ke bumi. Begitu. Kan kita berkecimpung di dunia seni, otomatis kan banyak yang nyebut kita alien gitu.
karena kita tuh nggak kayak orang-orang pada umumnya. Iya sih, iya benar-benar. Nocturnal, dibilang nocturnal ya iya kan. Iya. Kalau bikin karya sukanya jam-jam orang tidur. Seperti itu. Terus Mas Nubi ini ya, apa mau nanya nih, menurut Mas Nubi ini karakternya seperti apa sih? Karakter apa nih? Karakter orangnya apa karakter karyanya? Semua, karya sama orangnya. Kalau untuk karakter orangnya sih kayak gimana ya? Ramah, baik, Ramah, baik, hati dan tidak sombong. Mantap tuh. Kan biar kayak kalau untuk kayak karakter sih biar orang-orang yang nilai aja sih. Kalau untuk aku pribadi sih kayak agak bukan kurang suka sih. Oh. Kadang risih juga kalau udah di tempat-tempat kayak ramai kayak gitu. Terus karakter karya? Kalau untuk karya sih aku lebih ke ya Sponsor lagi bro, motor lewat bro. kalau untuk karakter berkarya aku untuk sekarang sih fokus ke low pro sih. Bro. Dan sekarang lagi untuk awal fokus ke digital lagi sih, balik lagi ke digital setelah ke manual itu. Soalnya bahan-bahan cat udah pada tipis. Mahal juga. Ya uang masih belum ada lah buat beli cat kayak kuas pun udah banyak yang rusak. Jadi sekarang lagi bikin ilustrasi logo digitalan sih, lagi open commission kayak gitu buat hadiah ulang tahun kah kayak gitu. Kalau Mas Wan sendiri? Iya. Begitu gimana Pak? Karena masih miskin, sobat miskin bro. Sobat miskin. Intinya ya bertahan hidup di masa pandemi itu ya anjing ya Pak. gampang-gampang susah. Anjing. Ya seperti sekarang nih jual kopi ya, buka warung kayak gitu. Kalau jual diri bisa ya gak apa-apa. Dibuka bro, dibuka linknya bro. Open BO katanya man. Enggak. Jasa murah. Gambar di tembok gitu. Terus apa sering mendapatkan job kayak mural-mural nggak untuk Mas Wan? Yang kemarin sih Sering. Kemarin. Ya cuma sampingnya doang semuanya. Berarti menerima jasa mural kan? Kalau digital juga menerima. Jual juga. Mural, tembok, digital, desain kaos, semuanya. Berbau dengan gambar ya. Terobos saja. Terobos bro, bro. Terus budgetnya Mas sesuai kantong apa? Ya nanti bisa diobrol. Bro kalau mau pesan bilang saja sama Mas Owanisme, jangan lupa cek IG-nya. Menerima jasa painting juga menerima, digital juga menerima. Untuk Mas Nubi sama juga, sih. Sama menerima juga. Ya awal aku terjun di dunia gambar kan awalnya kan ilustrasi, bikin desain baju kan, bikin desain lah, ilustrator ceritanya. Pas lagi ngerantau ke Batam itu, awalnya baru ini mulai ke mural juga, kayak garap kafe. Itu berapa tahun aku di sana ya, 1,5 tahun lah, hampir 2 tahun di sana. Balik kampung tuh mencoba buat bikin kerjaan kayak gitu lagi di sinilah, mau bikin usaha kayak gitu juga, bikin mural kayak gitu. Tapi saat ini sih lagi
lagi sepi sih. Karena pandemi ini ya Mas ya. Ya bisa dibilang karena pandemi juga. Ya ngobrol tipis-tipisnya sudah selesai. Saya mau tutup dan teman-teman juga mau pada tidur karena udah menjelang pagi. Jam berapa emang? Masuk pagi bro. Jam 3 bro. Masuk pagi. Oke. Belum malam. Oke. Saya Mac Legend dan Saya Nubi Dan sendiri. Saya sendiri. Siapa? One. Oke siap. One Punch. Selamat tinggal. Tunggu di video berikutnya.